Oke, kita lanjutkan ya lembaga sosialnya. Nah, kali ini bentuk lembaga sosial. Kali ini kita masuk ke lembaga agama, ya. Setelah sebelumnya kita sudah bahas lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Nah, sekarang lembaga agama. Oke, lembaga agama sendiri dia punya fungsi manifest dan fungsi laten. Nah, fungsi manifest dari lembaga agama atau fungsi yang diharapkan gitu kan ya, itu adalah menentukan hubungan manusia dengan Tuhannya dan sesamanya, gitu kan, mengatur hablum minallah dan hablum minannas gitu ya. Kemudian memberikan aturan dalam pelaksanaan ritual atau ibadah, menyediakan aturan untuk menentukan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Tapi dia juga punya fungsi laten, yaitu adalah adanya kelas sosial dalam masyarakat. Ini berlaku kayak misalnya untuk agama Hindu gitu ya, atau yang berasal dari India yang ada kasta-kasta. Nah, itu adalah kelas sosial ya, stratifikasi. Di situ ada pelapisan sosial. Kemudian ternyata bisa juga menimbulkan terjadinya konflik antar kelompok. Contohnya antara satu kelompok sama kelompok yang lain gitu kan ya. Misalnya satu pendukungnya A, satu pendukungnya B dalam hal keagamaan ya. Terus habis itu ternyata itu juga bisa menyebabkan terjadinya konflik ya. Itu fungsi laten. Tapi pada intinya adalah kita sebagai manusia itu memerlukan agama. Nah, ini ada asosiasi lembaga agama gitu kan ya. Ini ada berbagai macam organisasi-organisasi yang berkaitan dengan keagamaan gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Terus habis itu nih ada lagi kita bahas lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi fungsinya itu mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, itu adalah fungsi dari lembaga ekonomi. Nah, kemudian asosiasi lembaga ekonomi itu ada kayak misalnya nih ada bursa efek, pasar saham, terus habis itu ada dana pensiun, taspen gitu ya kalau di Indonesia, tabungan simpanan pensiun, ada bank, ada asuransi, ada pengaturnya bank, ada OJ pengawasnya bank gitu kan ya, ada OJK gitu ya. Kemudian bisa juga pinjaman-pinjaman yang lain. Nah, lembaga-lembaga pinjaman yang lain atau koperasi itu pun termasuk bagian dari lembaga ekonomi. Tuh. Nah, selanjutnya ada lagi lembaga politik. Nah, lembaga politik ini dia juga punya fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifestnya itu menjaga ketertiban di dalam masyarakat, menjaga keamanan masyarakatnya dari ancaman yang ada dari luar gitu ya, meningkatkan kesejahteraan umum dan mengatur proses politik kekuasaan. Politik itu hubungannya dengan kekuasaan, dan dengan kekuasaannya itu kemudian dia bisa melakukan berbagai macam fungsi-fungsinya seperti itu. Kemudian ada lagi fungsi latennya ternyata. Nah, fungsi laten dari lembaga politik itu adalah terbentuknya kelas sosial dalam masyarakat ya, ada kalangan pejabat, ada kalangan rakyat gitu kan, itu jadi kelas sosial. Kemudian lembaga politik juga bisa menimbulkan ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi itu mengambil uang orang, kolusi itu menerima sogokan gitu kan ya. Nepotisme itu memanfaatkan posisinya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, seperti masukin orang jalur orang dalam. Nah, itu nepotisme. Nah, terus habis itu ada lagi munculnya sikap diktator dari penguasa yang merasa punya kekuasaan, kemudian akhirnya bisa bertindak semena-mena. Nah, diktator. Tuh, tangan besi. Ini ada contoh asosiasi lembaga politik ini yang ada di Indonesia ya. Contohnya ada MPR, DPR, DPD gitu kan ya. Ada lagi KPU gitu kan ya. Nah, itu semua adalah asosiasi dari lembaga politik. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kurangannya. Silakan dipelajari dengan baik, dicatat gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.